Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Terima kasih sudah juga memperkenalkan saya dan mungkin sedikit tambahan bahwa memang saya lahir dari dunia profesional, kemudian saya berwirausaha sebelum saya bergabung dengan Kementerian Koperasi dan UKM dengan posisi saat ini. Jadi memang perjalanan karir membuat saya semakin mengerti bagaimana menjadi seorang wirausaha dan bagaimana juga kita dapat mengembangkan usaha kita supaya berkelanjutan. Nah, jadi nanti akan kami sampaikan mungkin judulnya bukan ekonomi digital, Mas, maaf, tapi judul kami adalah strategi berwirausaha bagi para PNS. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan share beberapa hal sebelumnya. Silakan di-share filenya, Mas. Oke, jadi saat ini ada beberapa faktor yang membuat kita harus berpikir untuk menjadi wirausaha. Tentunya untuk Bapak Ibu sekalian, para PNS, kita nanti akan melihat potensinya. Tapi wirausaha ini adalah salah satu profesi atau salah satu bidang yang saat ini sudah mulai berkembang secara pesat di beberapa waktu terakhir ini dan apa namanya sejak pandemi itu semakin meningkat. Nah, jadi kalau kita lihat apakah PNS bisa menjadi wirausaha, next slide-nya boleh. Nah, jadi kalau kita lihat next slide-nya, Mas. Jadi kalau kita lihat PNS boleh memiliki atau menjadi wirausaha karena saat ini tidak ada ketentuan yang melarang dengan tegas bahwa PNS tidak boleh memiliki usaha. Tapi tentunya usaha ini juga perlu kita sepakati dulu seperti apa dan bagaimana kita menjalankan. Jadi menjadi PNS dan juga wirausaha ini salah satu juga pilihan supaya nanti pada saat PNS sudah pensiun, itu pada saat sudah tidak aktif bekerja kembali di kementerian atau lembaga atau sebagai pegawai negeri sipil, itu tentunya akan menjadi bekal kita untuk melanjutkan. Nah, jadi kalau kita melihat data saat ini, jumlah PNS berdasarkan data BKN per Juni 2022 itu jumlahnya lumayan banyak, sekitar 3,992 juta. Nah, ini tentunya akan membuka banyak sekali peluang bagi para PNS ini untuk memiliki usaha. Yang penting tidak melanggar etika, tidak mengganggu pekerjaan tentunya, tidak mengganggu jam kerja, dan yang penting juga adalah tidak ada konflik kepentingan, jadi no conflict interest, dan kita juga perlu menjaga etika bisnis. Nah, jadi di sini menjalankan tentunya PNS perlu menjalankan kewajiban sebagaimana sudah diatur dalam pasal 23 Undang-Undang ASN dan pasal 4 dan dari PP 94 tahun 2021. Dan jangan lupa juga kita harus memperhatikan kode etik dari PNS yang sudah diatur dalam PP 42 tahun 2004. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekedar gambaran yang ingin kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa PNS juga bisa berwirausaha, tapi tentunya dengan batasan-batasan dan etika tertentu. Nah, kemudian secara demografi ini kita bisa lihat bahwa saat ini penduduk Indonesia itu tercatat sebanyak 275 juta, lebih dari ini. Dan jumlah PNS dengan usia 18 sampai 40 itu mencapai 1,2 juta atau 0,45% dari jumlah penduduk. Nah, di sini memang PNS memiliki potensi yang cukup besar dan berkontribusi juga untuk menambah rasio wirausaha. Karena memang kita saat ini sedang meningkatkan rasio kewirausahaan. Nanti pada tahun 2024 kita tahu bahwa akan terjadi bonus demografi di mana jumlah usia produktif di Indonesia ini akan meningkat pesat. Nah, jadi kalau kita lihat
peningkatan ini akan terus terjadi sampai dengan tahun 2036, di mana 68% dari populasi Indonesia ini adalah usia produktif. Nah, di sini kita juga perlu mencatat bahwa salah satu indikasi dari negara maju itu adalah negara yang produktif, inovatif, bukan konsumtif. Jadi memang ini ciri-ciri dari negara maju. Dan tentunya jumlah dan mutu SDM yang berjiwa wirausaha ini juga terus kita tingkatkan melalui berbagai macam program dari Kementerian Koperasi dan UKM. Selanjutnya kalau kita melihat atau saya sedikit memberikan gambaran mengenai kondisi makroekonomi saat ini, di mana secara postur, maaf, jumlah UMKM Indonesia saat ini sudah lebih dari 65 juta sebetulnya. Nah, ini 99,9% dari total usaha di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari penyerapan tenaga kerja, ini pelaku UMKM ini menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dan sudah berkontribusi terhadap ekspor sebesar 14%. Nah, di sini memang saat ini jumlah dari pelaku usaha UMKM ini mostly di usaha mikro. Jadi sebanyak 98,7% populasi dari UMKM ini adalah para pengusaha mikro. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari pelaku usaha di Indonesia, ini memang disebut entrepreneurship itu sulit dan tentu bukan menurut Pure Economics itu bukan untuk semua orang. Dan kebanyakan usaha mikro dan kecil ini stagnan karena bisnisnya sebagai pelarian atau kita sebutnya biasanya based on needs. Dan kita lihat juga usaha mikro dan kecil ini yang melayani masyarakat lokal itu akan tumbuh kalau memang upah dan konsumsi dari penduduk itu akan meningkat. Nah, kalau saya berikan data berdasarkan GEI atau Global Entrepreneurship Index, itu Indonesia di posisi kelima di ASEAN dan posisi ke-75 di dunia. Ini yang perlu kita tingkatkan terus, karena kalau kita bandingkan dengan negara tetangga terdekat, ini kita masih jauh tertinggal. Jadi Thailand sudah 4,26% rasio kewirausahaannya, Malaysia sudah 4,74%, Singapura even higher 8,76%, dan kita ditargetkan pada tahun 2024 nanti bisa mencapai 4%, di mana saat ini tercatat sebesar 3,47%. Nah, jadi memang Bapak Ibu sekalian, kita perlu terus meningkatkan rasio kewirausahaan ini untuk menjadikan salah satunya Indonesia sebagai negara maju. Nah, selalu menjadi pertanyaan, apa sih sebetulnya wirausaha? Nah, wirausaha ini sudah sejak tahun 59 lalu dirumuskan bahwa kewirausahaan ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi di sini kata-katanya atau kata kuncinya adalah inovasi and being different. Nah, jadi sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan juga suatu proses sebetulnya dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang berbeda dan tentunya memberikan manfaat yang lebih. Dan kewirausahaan juga adalah suatu proses untuk penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah. Nah, di sini kata kuncinya adalah menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan dan memecahkan masalah. Dan juga kewirausahaan ini adalah usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan cara mengkombinasikan sumber-sumber dengan cara-cara baru. Nah, yang terakhir berdasarkan peraturan Presiden yang sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun lalu atau 3 Januari 2022, kewirausahaan itu adalah aktivitas yang menciptakan dan atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Jadi di sini yang penting adalah inovasi dan sustainable atau berkelanjutan. Ini yang menjadi hakikat dari kewirausahaan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentunya menjadi pertanyaan besar bagaimana sih strateginya atau apa sih strategi untuk berwirausaha.
Jadi di sini kami menggambarkan ada 5 tahapan atau 6 tahapan atau 6 bagian atau 6 strategi. Yang pertama tentunya kita perlu menentukan ide usaha. Nah, di sini tentunya perlu kita pilih jenis usahanya apa. Apakah sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan minat kita, atau sesuai dengan passion kita. Kemudian jangan lupa lakukan riset pasar. Karena di sini kita perlu memetakan peluang yang ada di market, kemudian siapa sih target pasar yang terbesar, dan kita juga perlu tahu kompetitor di market itu siapa saja. Dan yang berikutnya tentunya kita perlu mengembangkan produk. Produk ini tidak selalu produk dalam bentuk fisik, tapi juga bisa jasa, layanan, services. Nah, bagaimana kita mengembangkan bisnis ini, kemudian bagaimana kita perlu untuk mempertahankan kualitas dan layanan, dan yang terakhir kita juga perlu fokus ciri khas dari produk kita ini apa. Supaya tadi kalau kita benchmarking dengan kompetitor, kita akan mempunyai unggulan tersendiri. Dan berikutnya kita juga perlu menentukan marketing dan promosi yang efektif untuk produk kita ini apa. Nah, saat ini dunia digitalisasi sudah sangat maju, jadi kita bisa memasarkan produk-produk kita melalui media sosial. Nah, ini juga sangat membantu karena efektif dan juga lebih efisien. Nah, tentunya kita perlu melakukan marketing dari produk kita, dan kalau memang perlu menerapkan diskon, itu akan juga bisa kita lakukan. Itu adalah salah satu strategi marketing. Nah, yang berikutnya tentu kita perlu membangun networking. Jadi di sini networking sangat penting karena kita bisa memperluas jadi dari market kita. Jadi kita perlu tingkatkan tentunya kontak, kenalan kita, network kita. Kemudian kita juga perlu memaintenance atau selalu menjaga jaringan yang sudah ada, dan bergabunglah dengan komunitas, forum bisnis, dan yang terakhir tentunya kalau kita memiliki rekan bisnis kita juga perlu berkolaborasi dengan baik. Dan yang terakhir tentunya kita perlu memiliki jiwa wirausaha. Ini kita lihat dari motif, sikap, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan tentunya. Ini adalah jiwa kewirausahaan yang perlu kita miliki. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022 sudah terbit atau sudah ditandatangani Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Nah, ini sebetulnya adalah amanah dari Bapak Presiden untuk kita mewujudkan seperti apa ekosistem dari kewirausahaan. Dan ini akan menjadi pedoman tunggal untuk seluruh pemangku kepentingan, kementerian, lembaga, daerah, dan stakeholder lain. Dan juga ini adalah sebagai sarana untuk sinergi antara kementerian, lembaga, Pemda, dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini dengan adanya Perpres tentu harapan kita bisa mempercepat target atau pencapaian target dari kewirausahaan nasional. Nah, sasarannya siapa? Wirausaha mapan, usaha yang inovatif dan berkelanjutan, karena kita harapkan para wirausaha ini yang nantinya dapat menciptakan lapangan kerja. Dan target kita pada tahun 2024 nanti rasio kewirausahaan akan meningkat mencapai 3,95 dan pertumbuhan dari wirausaha baru sebesar 4%. Jadi ini salah satu hal yang mendasari kami untuk terus meningkatkan kegiatan program yang berhubungan dengan kewirausahaan nasional. Yang terakhir sebelumnya kita juga ingin menyampaikan bahwa dari Kementerian Koperasi dan UKM khususnya Deputi Kewirausahaan, kami memiliki beberapa asisten deputi yang fokus kepada tahapan kewirausahaan. Jadi boleh next slide. Kalau kita lihat yang pertama adalah entrepreneur development. Di sini kami melakukan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha bagi para entrepreneur, para wirausaha seluruh Indonesia. Jadi di sini nantinya kita sudah berjalan di tahun ini, kita sudah melakukan screening, dan nanti setelah dilakukan assessment akan kami berikan konsultasi dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan para wirausaha. Yang berikutnya adalah inkubasi startup Indonesia. Di sini kami juga bekerja sama dengan 8 lembaga inkubator di tahun ini untuk menginkubasi para startup. Jadi di sini tujuannya tentunya
para early stage entrepreneur yang kita tahu memiliki potensi untuk peningkatan kapasitas usahanya itu akan melalui proses inkubasi. Yang terakhir, step berikutnya adalah tentu pembiayaan itu akan menjadi salah satu hal yang juga perlu kita kolaborasikan, kita bantu dan kita berikan juga literasi finance kepada para wirausaha. Di sini kami memiliki beberapa program, jadi melalui Entrepreneur Financial Fiesta, kita mempertemukan para startup, para pemilik usaha, para wirausaha dengan investor atau akses terhadap pembiayaan alternatif. Di samping tentunya kita juga bisa mengkolaborasikan para wirausaha ini mempertemukan dengan perbankan melalui KUR cluster atau untuk mendapatkan KUR. Dan sebagai base dari ekosistem kewirausahaan saat ini kami sudah memiliki Entrepreneur Hub. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian para wirausaha bergabung karena di sini akan banyak sekali informasi, edukasi dan informasi bagaimana menjadi wirausaha. Dan terakhir tentunya pendataan lengkap ini menjadi salah satu platform kita juga atau base kita juga. Sejak tahun yang lalu kita sudah melakukan pendataan lengkap untuk para pelaku UMKM, koperasi dan UMKM seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga bahwa kita perlu melakukan transformasi digital karena saat ini sudah banyak sekali perubahan di dunia bahwa disrupsi sudah terjadi dan yang terakhir adalah bahwa teknologi digital ini semakin maju dan kita sebagai wirausaha juga atau calon wirausaha atau wirausaha mapan itu perlu juga mengetahui lebih jauh untuk digitalisasi ini. Jadi ini mengakhiri pemaparan kami pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kami sudah diundang pada acara siang hari ini dan tentunya semangat dan good luck untuk para wirausaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.